sepakat santai aja, nunggu aja kali. Bisa aja 2050. Ya. Loh enggak, sekarang gini, saya nggak bisa maksa orang yang takut, begitu aja. Kalau takut ya udah bilang aja, kalau nggak mau debat ya udah bilang aja. Nah sekarang ini ada orang bilang ngatain gua anak setan. Tapi giliran gua ajak debat face to face, kenapa mundur begitu? Dalam konteks seperti itu dengan pasal-pasal yang disodorkan, maka kelihatannya ngeri-ngeri sedap. Ini sama aja melecehkan kitab sucinya. Masa iya ayat Bible keras dan ada caci maki sehingga jika dibacakan dalam ruang debat bisa diperkarakan secara hukum? Apa Pak Pendeta nggak malah melecehkan kitab sucinya sendiri nih? Karena di sana kan jelas dilarang caci maki apa segala macam. Sedangkan ayat yang ada ini kan ayat-ayat yang keras nih untuk orang-orang. Dan saya udah siap masalahnya. Seperti mereka yang memutarbalikan firman Allah. Kan di Filipi 3 ayat 2 ada istilah itu orang disebut anjing-anjing. Nah lalu mereka yang tidak berpikir seperti firman Allah. Bahkan Petrus pun disebut iblis. Bahkan Yohanes 8 ayat 44 pun disebut sebagai iblis itu bapa segala pendusta. Coba dinalar waras ya. Masa iya ayat di kitab suci yang diimani sebagai pesan dari Tuhan, firman Tuhan, tapi dianggap sebagai caci maki? Ini kan alasan mengada-ngada Pak Pendeta. Sama aja Pendeta Mel ini menuduh Tuhan bikin ayat bertentangan dengan adab manusia. PDT pendusta Mel Pletok marah-marah. Itu setan dua itu merubah-rubah Alkitab firman Tuhan. Aku setan satu ya, Mel Pletok, aku setan satu, adikku itu setan dua. Yang merubah-rubah ya kalian sendiri, aliran kekristenan sendiri yang merubah-rubah. Ya, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan memilih domisili tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Loh. Jadi terkait ini ya, kita bisa melihat di sini ya bagaimana ketika ChatGPT itu ditanya soal komponen atau unsur yang ada di surat perjanjian. Masa kuasa hukum nggak tahu bahwa penentuan penyelesaian sengketa dalam kesepakatan perjanjian sesuai kesepakatan para pihak nggak ada hubungannya dengan lokasi debat atau kegiatan. Nah, jadi kalau si pendeta ini mau debat tapi hanya online, nggak mau offline, berarti aslinya takut debat langsung dengan Dondi. Bukan lagi soal surat perjanjian yang tanpa surat perjanjian. Apakah dia berani debat langsung berhadapan dengan Donditan? Di sini saya tunjukin narasi yang tidak sinkron. Apa sih alasan Pendeta Mel Atok menolak debat? Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu. Saya dengar Bu. Kenapa? Aku tahu Bu, dia pakai kerudung di tempat jatuhan itu. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan. Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya narasi keberanian Pendeta Mel Atok menghadapi Donditan di ruang debat makin tidak terselamatkan karena masih lantang mengaku dia tidak takut, tapi pada saat yang sama narasi yang dia bangun justru membuat blunder, bahkan membuktikan bahwa aslinya dia sangat takut, hanya saja perlu membuat alasan agar tidak terlalu memalukan. Simak ulasan poin demi poin di video ini akan sampai pada kesimpulan bahwa Pendeta Mel Atok sangat takut debat langsung menghadapi Donditan. Pertama, dia mengaku mungkin debat di tahun 2050. Bukan yang paling penting. Lalu mereka ngotot, iya tapi kenapa nggak direvisi, mana tim hukumnya? Siapa lu? Lu kan bukan polisi, lu bukan jaksa. Kita hanya deal-dealan. Ya nggak sepakat, santai aja, nunggu aja kali. Bisa aja 2050. Ya. Loh enggak, sekarang gini, saya nggak bisa maksa orang yang takut, begitu aja. Kalau takut ya udah bilang aja, kalau nggak mau debat ya udah bilang aja. Saya udah berapa kali surat tantangan debat ke gereja, beberapa gereja, sudah beberapa kali nggak ada tanggapan, nggak berani, nggak mau dan sebagainya, tuh udah sering, tanya Melisa tuh. Ya kan? Nah sekarang ini ada orang bilang ngatain gua anak setan. Tapi giliran gua ajak debat face to face, kenapa mundur begitu?
Ya, respon Kodonditan sangat telak menembus jantung Pendeta Mel Atok ya. Lu ngomongin gue di gereja, menyebut gue anak setan, giliran gue ajak debat langsung lu takut, kabur, ngarang 1001 alasan, takut dijebak lah. Lucu banget deh ya. Gitulah kira-kira bahasa lugasnya ya. Mau ngeles kayak apa, intinya ya takut. Kan santai aja karena tidak penting gitu loh. Jadi jangan membuat narasi seolah-olah kalian tuh penting banget. Mana tuh tim hukumnya harus bertanggungjawabkan, siapa lu? Itu masalahnya. Gitu. Kalian bukan siapa-siapa. Hanya deal-dealan aja belum deal. Oh, makanya kalau memang dia tahu hukum dan timnya tahu hukum dan memang mereka mau berdebat, harusnya mereka diskusikan ke kita. Itu pasal-pasal yang mau dirubah yang mana aja. Tinggal ngomong, komunikasi harusnya. Oke. Nah ini nggak ada komunikasi, berarti apa? Berarti memang nggak mau debat. Takut sama kau, takut apa? Kalau bilang takut dijebak, iya, saya takut dijebak. Kalau memang sudah takut debat sama saya, sudah mendingan jangan banyak keluar-keluar. Malah nanti dicerca sama sesama pendeta. Mending kayak Andre Tunggal, dari awal nolak terus. Nah, mendingan kayak Andre Tunggal, dari awal nggak mau, daripada janjiin tanggal, dia sendiri yang batalin, nah kan malu kalau saya. Ya. Nah itu dia, kurang baik apa coba Kodonditan menyarankan baik-baik ke pendeta yang udah ngatain dia anak setan. Kalau takut mbok ya bilang aja, nggak usah banyak gaya gitu loh ya. Daripada sok-sok berani, ternyata mulai dari keluarga sampai sinode semuanya takut kalau pendeta Mel Atok ngadepin Dondi. Yang kocak adalah takut bermasalah hukum karena dia siapin ayat-ayat Bible yang katanya keras caci maki. Ini kocak. Tim hukum menduga bahwa saya ini bisa mengalami kerugian besar. Saya bisa mengalami proses hukum ini. Apalagi dengan karakter berkhotbah seperti saya atau penyampaian seperti saya dalam konteks seperti itu dengan pasal-pasal yang disodorkan, maka kelihatannya ngeri-ngeri sedap. Ini sama aja melecehkan kitab sucinya. Masa iya ayat Bible keras dan ada caci maki sehingga jika dibacakan dalam ruang debat bisa diperkarakan secara hukum? Apa Pak Pendeta nggak malah melecehkan kitab sucinya sendiri nih? Karena di sana kan jelas dilarang caci maki apa segala macam. Sedangkan ayat yang ada ini kan ayat-ayat yang keras nih untuk orang-orang. Dan saya udah siap masalahnya. Seperti mereka yang memutarbalikan firman Allah. Kan di Filipi 3 ayat 2 ada istilah itu orang disebut anjing-anjing. Nah lalu mereka yang tidak berpikir seperti firman Allah. Bahkan Petrus pun disebut iblis. Bahkan Yohanes 8 ayat 44 pun disebut sebagai iblis itu bapa segala pendusta, ya, karena iblis yang bapa segala pendusta itu dalam Yohanes 8 ayat 44 itu ada kaitannya dengan peristiwa setan menipu Hawa di Taman Eden, dan setan menipu Hawa itu kan dengan merubah firman. Yang gue perkarakan adalah keotentikan Biblia, gitu aja. Oh, pembuktiannya lebih ke arah situ ya? Iya, nah kalau dia bilang gue anak setan merubah-rubah firman Tuhan, gue mau nanya balik, ini yang ngerubah-ngerubah 2 Bible ini anak setan mana? Gue cuma gitu doang. Bisa jawab nggak dia? Nggak bisa. Saya persilahkan anak mudanya dia, jemaatnya dia, penatua dia, majelis dia, sama dia sekalian 10 orang depan saya ngelawan saya sendiri. Coba dinalar waras ya. Masa iya ayat di kitab suci yang diimani sebagai pesan dari Tuhan, firman Tuhan, tapi dianggap sebagai caci maki? Ini kan alasan mengada-ngada Pak Pendeta. Sama aja Pendeta Mel ini menuduh Tuhan bikin ayat bertentangan dengan adab manusia. Dalam adab tidak boleh caci maki, sementara ayat di kitabnya banyak caci maki. Itu kan asumsi pendeta sendiri, bukan Donditan. Malah Donditan menantang, silakan kalau ada ayatnya bacakan di depan gue. Bukannya bangga, pendetanya malah takut baca ayatnya. Ini kan aneh. Ternyata yang gregetan dengan pendeta Mel Atok bukan hanya Donditan. Ada juga pendeta lain yang bermargatan ikut merespon tuduhan anak setan terhadap Dondi. Ini tampilan pendeta Henry Tandianta. PDT pendusta Mel Pletok marah-marah. Itu setan 2 itu merubah-rubah Alkitab firman Tuhan. Aku setan 1 ya, Mel Pletok, aku setan 1, adikku itu setan 2. Yang merubah-rubah ya kalian sendiri, aliran kekristenan sendiri yang merubah-rubah. Alkitab dituduh dirubah-rubah. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah aliran kekristenan sendiri, Bapak Ibu Saudara.
lalu muncullah Lembaga Alkitab Indonesia memfasilitasi semua aliran ya. Orang Katolik datang ke LAI. LAI aku mau kitabnya kayak begini. Oke, dicetak oleh LAI, dikasih logo LAI. Protestan datang sama. Advent datang sama. Jadi LAI memproduksi Alkitab berbagai aliran. Jadi yang membuat seolah-olah Alkitab itu dirubah-rubah adalah aliran kekristenan. Iya kan? Lalu nabi-nabi palsu juga adalah alat-alat setan. Nah, saya jujur saja mempersiapkan ayat-ayat itu dalam debat. Karena itu dilatar belakangi oleh video saya yang mengatakan donditan setan dipakai setan karena dalam kaitan dengan merubah ayat. Nah, Alkitab dituduh dirubah-rubah. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah aliran kekristenan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi nampaknya tingkat kebingungan pendeta Mel Atok ini sangat akut loh ya. Saya sebut kebingungan ya, bukan kebodohan. Ya ini untuk memperhalus tentu saja ya. Kan donditan membacakan data narasi ayat Bible yang berubah-ubah. Yang merubah kan bukan donditan. Dondi hanya membacakan. Lah kok dondi yang dituduh anak setan karena merubah ayat? Sampai di sini paham ya siapa yang otaknya bermasalah. Nah, sedangkan dalam pasal-pasal itu kan, wah itu keras sekali pasal-pasal yang mereka siapkan ya. Saya masih ada di handphone saya pasal-pasal tersebut. Jadi di pasal 4 misalnya ya. Di pasal 4 dari surat perjanjian itu dikatakan di poin 3 dilarang mencaci maki, mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak sopan, menyerang pribadi para pendebat atau kelompok tertentu. Nah itu yang dimaksudkan ayat-ayat yang saya siapkan, bukan ayat-ayat yang dikasih sama Edi. Coba dinalar waras. Jika Anda bikin aturan dilarang mencaci maki, dilarang berkata kotor, dilarang menyerang pribadi, itu kan aturan yang sangat ideal dan sangat bagus. Tapi ini malah ditolak karena menurut pendeta kalau dibacakan ayat kitab sucinya akan bermasalah dengan aturan tadi. Hayo, apa yang kita bayangkan tentang isi kitab Bible? Ya, silakan Anda pikirkan masing-masing. Nah, berikut ini fakta pengakuan pendeta Mel Atok bahwa sebenarnya tak ada yang dukung dia debat dengan Dondi. Bahasa gampangnya sih takut. Secara jujur istri saya juga tidak dukung. Dari sejak itu tantangan saya terima, istri saya keberatan ya. Tapi saya coba mengedukasi beliau. Ini kan demi penginjilan mama, ya kan? Saudara kandung saya juga menolak. Dengan dia mengatakan bahwa keluarganya, istrinya, jemaatnya, sinodenya tidak setuju, maka alibi soal konsep atau draft yang di surat perjanjian yang diajukan tidak menjadi alasan menolak debat dengan donditan. Kenapa? Kan mereka tidak tahu ya apa sih isi perjanjian, dan isi perjanjiannya itu belakangan. Taunya debat doang. Jadi mereka tidak setuju Mel Atok debat itu jauh sebelum ada draft surat perjanjian. Artinya mereka nggak yakin kemampuan pendeta ngadepin donditan. Intinya apa? Takut ya. Takut setelah debat kehormatan Mel Atok jadi ambiar, KO di hadapan mualaf. Itu sebenarnya kekhawatiran mereka. Nah, berikut alasan pendeta Mel yang justru melecehkan kuasa hukumnya yang seolah tidak tahu kelaziman surat perjanjian itu seperti apa. Lalu ditambah lagi di pasal berapa tuh? 12 sudah disebutkan di sana bahwa kalau ada masalah nanti di pasal 11 diselesaikan di pengadilan Jakarta Timur. Nah ini agak aneh buat tim saya. Kita debat di Bali, yang debat orang Jakarta sama orang Kupang. Loh, kok istilah apa dihukum tuh? Lokus aja. Tempat kejadian perkaranya di mana? Iya kan? Harusnya di Bali, kok di sini di dalam pasal 11 di poin ketiga itu apabila perselisihan tidak dapat. Jadi timnya Dondi ini sudah prediksi bahwa akan ada perselisihan. Begitu. Nah ini kocak. Masuk kuasa hukum gak paham komponen isi surat perjanjian itu lazimnya seperti apa? Kan pasti ada klausul soal antisipasi jika terjadi perselisihan para pihak dan kesepakatan penyelesaiannya seperti apa. Semua yang waras paham isi perjanjian itu gimana. Kok bisa pendeta dan kuasa hukumnya atau tim hukumnya malah nggak tahu gitu ya. Ini kan baru draft. Kalau nggak sepakat kan tinggal ajukan soal kesepakatannya seperti apa. Ajukan yang disetujui seperti apa. Begitu pihak mualaf center itu nanya apa yang menjadi keberatan pihak pendeta Mel Atok, bukannya membalas malah kabur, malah memblokir nomor WA mualaf center.
Ini kan namanya atut, tapi pura-pura mempersoalkan narasi di surat perjanjian. Bilang aja takut. Ya, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan memilih domisili tetap di kantor Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Loh. Jadi terkait ini ya, kita bisa melihat di sini ya bagaimana ketika ChatGPT itu ditanya soal komponen atau unsur yang ada di surat perjanjian. Dan seperti ini jawabannya. Cukup jelas ya. Jadi ada. Dan siapapun yang biasa bikin surat perjanjian pasti paham kok bahwa memang begini unsur atau komponennya. Sama sekali tidak terkait jebakan. Masa kuasa hukum nggak tahu bahwa penentuan penyelesaian sengketa dalam kesepakatan perjanjian sesuai kesepakatan para pihak. Nggak ada hubungannya dengan lokasi debat atau kegiatan. Lain halnya kalau tindakan pidana terkait lokus tempusnya, kan gitu ya. Ini kan soal surat perjanjian, soal kode etik yang mengikat para pihak untuk proyek tertentu. Itu pun baru draft. Kalau nggak setuju ya tinggal bilang ini diubah, ini diganti, ini dia tiadakan. Gampang banget sebenarnya. Kalau memang beneran berani debat. Tapi kalau dasarnya takut ya sudah, nggak ada obatnya. Bikin 1001 alasan padahal takut. Jadi saya bukan takut sama Dondi karena Dondi pintar. Oh, Dondi ngawur. Dondi tidak paham Alkitab. Dondi memutarbalikkan Alkitab. Udah, rame-rame aja sekalian debat sama rame-rame. gua. Gua kasih ke 10 orang dalam satu meja deh. Dia sama jemaat dia atau sama majelisnya kek, atau sama penatuannya kek, satu meja dia sama gua deh. Nanti gua tanya. Gua cuma tanya kitab mereka nih. Ada beda versi. Lagi 10-nya. Gua udah mau bayarin loh. Kurang apa coba? Hotel gua pilihin yang bagus, ya kan? Kamar gua sediain, makan gua sediain, tiket pesawat gua bayarin, pulang juga nanti mungkin gua kasih amplop, ya. Loh sekarang kalau cuma gara-gara itu dia nggak mau, udahlah suruh ganti nama aja lah, Pendeta Mel Atut gitu aja lah. Udah gini aja, apa Pendeta Mel Atut kalau udah nggak berani, sudah nggak usah banyak kowar-kowar, saya juga nggak maksa gitu aja. Yang penting dengan cukup satu kali dia membatalkan debat itu, udah turun martabatnya di depan mata saya. Itu aja. Nah, sebagai kesimpulan di sini saya tunjukin narasi yang tidak sinkron. Apa sih alasan Pendeta Mel Atut menolak debat? Alasan pertama, tidak disetujui istri, saudara, jemaah, sinode, bahkan tim hukum. Alasan kedua, membangun narasi bahwa jika debat itu nol manfaat, sama saja memberi mutiara kepada anjing dan babi. Artinya di satu sisi mereka membangun narasi menolak debat terkait dengan keyakinan atau doktrin keagamaan mereka yang mereka yakini. Dan ini tentu harus kita maklumi ya. Karena terkait pilihan keyakinan itu hak yang tidak bisa diganggu gugat. Misalnya orang nggak mau debat karena keyakinannya seperti itu, dianggap tidak baik, salah, atau bertentangan dengan kepercayaan yang dianutnya, ya itu harus dihargai. Harus dihargai. Masalahnya adalah ada kontradiksi dengan narasi lain yang juga disampaikan atau dibangun oleh Pendeta Mel Atut sendiri. Jadi blunder di sini. Pertama, mempersoalkan draft surat perjanjian. Ini kan tidak terkait dengan keyakinan, justru bertentangan dengan narasi tidak disetujui istri, saudara, jemaah, sinode, dan lain-lainnya ya. Yang kedua, narasi bahwa mungkin debat di tahun 2050 itu juga keluar dari mulut Mel Atut sendiri. Siap debat secara online. Nah, ini juga bertentangan dengan alasan keyakinan, memberi mutiara kepada babi dan anjing. Kalau alasan keyakinan keagamaannya bahwa debat itu nol manfaat ya, maka mau tahun 2050 kek, mau tahun 3000 kek, mau lewat offline kek, mau debat online kek, itu pasti ditolak. Kenapa? Karena bertentangan dengan keyakinannya. Jadi selama keyakinannya tidak berubah, maka menolak debat itu selamanya. Tapi ternyata dia kalau online mau. Nah ini kocaknya. Nah, jadi kalau si pendeta ini mau debat tapi hanya online, nggak mau offline, berarti aslinya takut debat langsung dengan Dondi. Bukan lagi soal surat perjanjian yang tidak disetujui pun bisa diperbaiki. Bukan pula soal nol manfaat. Nah, sebagai tantangan nih ya, coba ajukan pertanyaan ke Pendeta Mel Atut. Tanpa surat perjanjian, apakah dia berani debat langsung berhadapan dengan Donditan?
Siapa yang percaya Pendeta Mel Atok punya nyali berani debat di depan berhadapan dengan Donditan? Hayo para domba sejagat, uji nyali nih gembala Anda. Yakin gak bahwa beliau siap ngadepin Donditan? Silakan tulis tanggapan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.